Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali di channel tutorial kita hari ini. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara mengedit website toko online atau tema toko online untuk WordPress ya. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial khusus untuk website kita kali ini, yaitu Komoditi Banua. Nah, jika Anda sudah masuk di website Komoditi Banua ataupun website WordPress toko online Anda harus masuk di menu adminnya. Di menu admin WordPress itu Anda bisa klik WP garis mendatar admin, lalu klik enter ya. Misalkan www.domainanda.com garis miring WP garis mendatar admin. Jika Anda sudah masuk di menu admin, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini, menu adminnya. Di bagian kiri ada menu-menu untuk tema kita kali ini. Nah, kali ini kita akan mengulas tema Indostore. Indostore ini saya dapatkan dari OKTem, ya, penyedia tema website WordPress Indonesia. Nah, ini sangat bagus ya teman-teman untuk toko online Anda. Nah, kebetulan saya membuatnya khusus untuk website saya, yaitu Komoditi Bano ya. Ini website kita, salah satu website toko online khusus untuk penjualan komoditi ya, mitra usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah bisa gabung di website kita kali ini untuk menjual apapun yang Anda ingin jual. Tapi sebelum itu Anda harus menghubungi kami dulu ya jika ingin menjual di Komoditi Banua mitra usaha kecil dan menengah. Nah, kembali lagi teman-teman. Jika Anda sudah masuk di dashboard admin, nah di sini akan tersedia menu-menu yang akan kita ulas kali ini. Nah, contohnya di menu misalkan ya, kita langsung ke menu toko. Nah, menu toko ini Anda bisa teman-teman bisa menemukan beberapa menu submenu lagi, yaitu pesanan. Nah, menu pesanan ini teman-teman bisa melihat jumlah order ataupun order dari pengunjung yang ingin melakukan pemesanannya. Di sini Anda bisa melihat sebuah perhitungan ya. Misalkan total pesanan hari ini ataupun total pesanan bulan ini, bulan lalu dan tahun ini, semua akan ada di bagian ini ya. Semua ada di bagian ini. Nah, di bagian bawah ini teman-teman akan melihat nanti pesanan dari pengunjung yang ada di sini. Nanti teman-teman bisa edit di sini jika ada pesanan yang terjadi ya, bisa mengklik memprosesnya atau seperti apa. Nah, contohnya ya, kita proses ya. Misalkan kita ambil ini ya, kita ambil contoh ya, lalu mengklik add to chart ya. Oh ya, kita tentukan dulu ya, add to chart ini, kemudian add to chart, lalu checkout. Nah, ini cara jika menggunakan website ini. Dan selanjutnya, nah, input alamat ya teman-teman ya. Anda harus menginput alamat Anda. Nah, misalkan kita masukkan namanya Adi, misalkan ya. Adi ya. Nomor teleponnya 081 bla 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 bla. Alamatnya ya, kita masukkan ini misalkan provinsinya misalkan Sulawesi Selatan, Palopo ya. Ini contoh saja ya teman-teman ya. Kita pilih sini contoh saja ya. Kemudian klik simpan. Nah, ini secara otomatis. Jika Anda sudah memilih ini, secara otomatis akan tersave di database. Nah, di bawah ini Anda bisa memilih kurir yang akan Anda gunakan. Bisa pilih JNE, Post, Tiki, Si Cepat, JNT, Ninja, Express. Sekarang kita pilih JNT. Nah, di sini sudah otomatis akan ada estimasi biaya kirim yang sudah dibuat ya, yang sudah dibuat.
atau kita gunakan JNE. Nah, estimasinya sudah ada. Kita pilih misalkan seperti ini. Lalu di sini kita klik selanjutnya. Nah, info tambahan ini opsional saja ya, opsional saja. Nah, untuk ini wajib harus diisi ya untuk kode keamanannya P3NKZY9. Kita submit pemesanan. Ya, kita ulang lagi ya. Ini ada yang belum diisi tadi. Nah, jika ada salah isi, biasanya itu harus diulang kembali ya, kalau ada yang salah isi. Mungkin tadi kita salah di bagian ini ya. Nah, ini pemesanan sudah sukses dan akan diarahkan ke menu pembayarannya ya. Nah, menu pembayaran di sini misalkan di tertera ya pembayarannya, akan ada tutorial yang ada di bawah ini, bisa diikuti ya. Itu bagaimana cara mengisi dari proses pembayaran yang tersedia. Nah, ini kan kita sudah membuat pesanan. Kita refresh, kita cek refreshnya. Nah, jika ada sudah pemesanan seperti ini, maka Anda akan melihat sebuah invoice ya, ID invoice. Ini bisa Anda lihat ya, di bagian ini invoice-nya. Jadi invoice-nya sama kan, ID invoice-nya itu. Nah, ini akan bisa dilihat seperti ini. Nah, jika Anda ingin melihat lebih luas lagi ya, seperti ini. Nah, jika Anda ingin memprosesnya, pengunjung tersebut sudah membayar ya dengan total yang tersedia. Anda ingin memprosesnya, maka Anda bisa memasukkan nomor resi di sini. Nomor resinya memakai JNE apa? Harusnya sesuai dengan JNE ya, pakai JNE oke. Nomor resi JNE, kemudian klik submit. Maka secara otomatis ini akan berubah menjadi pending. Lalu kita contohkan seperti ini. Kemudian klik submit. Nah, ini kemungkinan akan terpasang di sini. Lalu menjadi kirim dan akan diinfokan kepada customer. Coba kita dia akan statusnya menjadi kirim nanti. Oke, seperti ini. Nah, apabila Anda ingin mengubah statusnya tadi, maka sudah sampai ya misalkan, kan Anda bisa mengklik selesai atau proses atau selesai. Ini bisa diubah statusnya. Oke, itu untuk menu pesanan. Nah, ini untuk konfirmasi. Nah, konfirmasi ini jika ada pengunjung yang melakukan konfirmasi transfer, biasanya kita kasih contoh ya. Ini contoh seorang melakukan konfirmasi pembayaran. Dia akan menulis konfirmasi pembayaran dengan ID invoice-nya seperti ini. Tanggal transfernya sekarang, jumlah transfernya 65.000. Lalu tujuan transfernya dia pakai BCA misalkan, bukti transfernya, info tambahannya opsional saja ya. Lalu dia masukkan ini, submit konfirmasi. Dia akan muncul di sini. Nah, ini jika sudah terkonfirmasi seperti ini, Anda bisa klik ini untuk mengkonfirmasinya, untuk menerima konfirmasi. Ini kan on verified. Jika Anda sudah melakukan benar-benar melakukan pembayaran, maka Anda klik verified. Dia akan berubah menjadi verified kembali. Berubah menjadi proses ya. Nah, oke, untuk pesanannya tadi dia telah berubah menjadi proses.
Anda yang mengubahnya jika sudah selesai, bisa diubah ke kiri lagi, atau bisa memproses konfirmasi dulu. Dia melakukan konfirmasi dulu, kemudian Anda mengecek di menu pesanan untuk melakukan proses kirim ya. Ubah statusnya jika sudah sampai, Anda bisa mengubah statusnya menjadi selesai. Proses ini jika memang betul barang tersebut sudah selesai ya, produk kita sudah selesai, sudah sampai ke tempat pengunjung, ke alamat pengunjung, maka Anda klik selesai seperti itu ya. Nah, di sini ada menu voucher juga yang paling bagus ya jika Anda ingin memasukkan voucher, misalkan potongan harga dan sebagainya, ada di bagian ini. Nah, afiliasi juga, nah ini bagus lagi ya, ada misalkan afiliasi dari member yang melakukan ingin mendapatkan komisi yang lebih banyak, bisa menggunakan menu afiliasi. Nah, di sini adalah laporan-laporan afiliasi yang terjadi pada website Anda ya. Bisa mencetak label, mencetak invoice. Nah, di sini ya, cetak label, invoice. Nah, invoice-nya seperti tadi ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menuju ke Indostore Option. Nah, Indostore Option ini karena saya memakai website dari OKTM yaitu Indostore, dari website menggunakan tema Indostore dari OKTM ya, maaf ya. Nah, OKTM penyedia website toko online Indonesia. Nah, di website saya ini saya menggunakan Indostore. Nah, ini adalah pengaturan dari Indostore ya. Indostore ini di menu tentang tokonya Anda bisa mengubah nama toko Anda, slogan toko, jam kerja toko, dan alamat toko. Kemudian untuk kontaknya juga Anda bisa ubah dan edit. Misalkan ingin mengedit ya WhatsApp, bisa diaktifkan ini ya WhatsAppnya. Opening text-nya dia akan muncul di sini ya. Ada yang mau ditanyakan. Nah, ini kan seperti ini. Ada yang mau ditanyakan ya. Klik untuk chat dan customer support. Untuk chat dengan customer support kami ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini pesan otomatis ya. Kalau ada yang saya tanyakan, dia pesan otomatis di sini ya. Nah, di bagian bawah kita akan lihat di sini. Nah, ada yang ingin saya tanyakan seperti itu ya. Nah, ini untuk jika Anda mempunyai CS ya atau customer service Anda bisa memasang WhatsApp-nya lebih dari satu. Di sini sampai 3 WhatsApp ya. Nah, ini kan ada ini. Ketika Anda cek, maka secara otomatis dia akan muncul teks seperti ini. Ini lebih bagus ya. Nah, kemudian jika Anda punya CS yang kedua atau CS ketiga, bisa masukkan sini. Anda juga bisa memasukkan Telegram, Messenger, Line Messenger, WeChat Messenger. Lanjut ke home setting. Home setting ini bisa membuat slidernya di bagian home ya. Nah, slidernya ada di sini. Anda bisa edit slider text area di bagian ini. Kemudian untuk benefit pointnya di bagian ini ya. Ini benefit pointnya. Kategori pilihan ya, jika Anda sudah mempunyai produk bisa di sini ya, kategori pilihan. Nah, misalkan produknya itu kategorinya adalah beras, bisa di sini ya. Nah, produk pilihannya misalkan jika Anda ingin cantumkan produk pilihan bisa di bagian ini ya. Nah, ini harusnya Anda harus pilih nanti di sini. Bisa lebih dari satu. Nah, minimal 2 produk. Artinya paling sedikit 2 produk Anda harus masukkan di sini. Jika Anda sudah punya banyak produk di menu admin nanti. Produk terbaru secara otomatis nanti dia akan masuk di produk terbaru ya. Produk terbaru nanti. Dia akan masuk di produk terbaru di sini berjejer sebanyak berapa yang Anda pilih dengan minimal 5 produk ya. Sini saya masukkan 20 produk.
Jadi nanti akan terpasang 20 produk yang ada di bagian ini. 20 produk. Lanjut ke banner home-nya, banner home di bagian ini, banner home, blok artikel di bagian ini. Jika Anda sudah mempunyai artikel nanti, dia akan muncul di bawah. Google Maps, jika Anda ingin mengaktifkan Google Maps, nah untuk mengaktifkan Google Maps ini Anda harus tahu bagaimana cara mengatur kode embed Google Maps. Bersettingnya, misalkan Anda punya sosial media, namun jika Anda tidak ingin mengaktifkannya, tidak apa-apa ya. Anda tinggal menghapus ya ini. Jika Anda tidak ingin mengaktifkan sosial media, tinggal hapus saja. Untuk testimoni ya, ini kata-kata testimoni yang tersedia. Galeri juga, galeri dari foto-foto misalkan produk Anda, dia akan masuk di sini. Tampilan kita defaultkan saja ya, lebih bagus. Di sini sudah oke kok kalau untuk. Nah, logonya yang paling penting, jika Anda sudah membuat logo, maka Anda bisa klik unggah di sini lalu pilih logo yang Anda inginkan. Misalkan kita klik unggah, pilih logo ini, kemudian klik pilih. Nah, rekomendasinya itu harusnya 300 kali 60 pixel. Untuk favicon-nya Anda bisa memilih di sini dengan ukuran harus klasik ya, 16 kali 16, 32 kali 2 atau 64 kali 64. Nah, metode belanja apakah dia menu chart? Paling bagus harus pakai chart, bagusnya pakai chart ya. Ini rekomendasi ya, pakai chart. Nah, sebagai tujuan pesan, ketika nomor terdaftar, proses checkout diteruskan ke nomor WhatsApp ini. Jika Anda nanti mengaktifkan APK untuk WhatsApp chat, nah, bisa masuk ke nomor ini. Atau misalkan jika Anda yang ingin pesan ke WhatsApp, nah dia akan masuk ke nomor ini ya. Metode pembayarannya, nah, ini penting ya. Jika Anda mengaktifkan bank untuk pembayarannya, bisa Anda klik ini, masukkan bank, misalkan Bank BCA dengan atas nama siapa, lalu nomor rekeningnya Bank Mandiri seperti ini. Nah, jika Anda tidak punya Bank Mandiri, Anda tinggal hapus saja ya. Jika tidak punya Bank Mandiri, Anda tinggal hapus saja ini. Ada secara otomatis terhapus. Atau jika Anda tidak punya Bank BRI, tinggal hapus saja. Nah, lanjut ke payment gateway-nya. Ini jika Anda ingin mengaktifkan pembayaran secara otomatis, bisa memakai Midrange, Doku, IPayMu, Duitku, atau Pasapay. Ada juga fitur bayar di tempat ya. Anda bisa mengaktifkannya ataupun bisa menonaktifkannya. Jangkauan lainnya bisa dipilih per kabupatennya. Jasa pengirimannya, ya ini paling bagus lagi. Anda bisa memilih jasa pengirimannya. Kebetulan di sini kita berada di Banjarmasin ya, makanya saya harus pilih lokasi toko saya itu harus ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini kurirnya Anda bisa pilih banyak kurir yang tersedia di sini. Nah, jika Anda ingin fitur SMS otomatis, jika ada misalkan order ataupun aktivitas yang ada dalam website, order ataupun semacamnya konfirmasi, maka Anda harus bekerja sama dengan Raja Ongkir. Raja Ongkir ini websitenya di Raja Ongkir ya, website Raja Ongkir ini secara opsional saja. Notifikasi ya, ini sebaiknya notifikasi ini sebaiknya di default saja, reseller. Ini untuk fitur developer license only ya. Afiliasi ya, komisi afiliasi ini tersedia, bisa misalkan yang saya katakan tadi, jika ada member yang ingin mendapatkan komisi lebih, bisa menggunakan fitur afiliasi. Anda aktifkan ini, atau Anda juga tidak ingin menggunakan fitur afiliasi, bisa nonaktifkan ya. Ini auto pop up. Ini untuk stikernya kita defaultkan saja yang di bawahnya. Nah, itu tadi untuk fitur
uh, opsional ataupun yang wajib dari website menggunakan tema Indostore ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara memasukkan produk di dalam website? Untuk memasukkan produk dalam website, Anda harus klik produk. Ini produk ya. Oh ya, jangan lupa tadi simpan jika Anda sudah mengubah perubahan di dalam website optional tadi, website settingan tadi ya. Jika Anda sudah settingnya, maka Anda harus mengklik simpannya atau simpan perubahan. Nah, jika Anda sudah masuk di menu semua produk, ingin menambahkan produk, klik tambahkan produk. Di sini, tambahkan produk, masukkan judul produk, lalu masukkan deskripsi produk di bagian ini. Bisa klik ini, terserah ya. Masukkan deskripsi produk. Lalu masukkan harga terkini. Harga terkini adalah harga sekarang. Nah, harga coret ini, harga yang di atas ini opsional saja, bisa dimasukkan dan bisa tidak dimasukkan. Atau jika Anda tidak ingin memasukkan harga, misalkan harga hubungi kami ya, ini dikosongkan saja, ini dikosongkan, ini jangan ditulis harga ya. Jika Anda ingin mengosongkan, jika Anda belum memiliki harga atau ingin merasakan harga, ini dikosongkan saja. Namun apabila Anda memiliki harga, maka ini bisa misalkan kita tulis 7.000, lalu harga coretnya itu harus di bawah dari harus di atas dari harga terkini ya, harus di atas dari harga terkini harga coretnya. Nah, jika misalkan di sini 90.000, maka harga terkininya di bawah dari 90.000. Misalkan 65.000, 80.000, ataupun 89.000. Nah, multi pilihan ini jika ada pilihan dari produk Anda atau ada jenis dari produk Anda bisa di sini. Misalkan ukurannya, size-nya, misalkan size X, L, ataupun size L, ataupun size M, ini di bagian ini ya. Nah, contohnya kita kasih ini ya. Nah, ini multi pilihannya. Nah, ini kan beras A, beras B, beras C. Di bagian ini multi pilihannya. Anda bisa klik di sini. Kemudian jika Anda ingin memiliki multi harga, misalkan dalam size tersebut, dalam jenis tersebut, harganya berbeda-beda, tidak sama. Maka Anda mencentang multi harga ini lalu masukkan nama jenisnya dari produk Anda, lalu Anda masukkan harganya. Misalkan beras A. Nah, misalkan beras A memiliki harga 9.000 per liter. Lalu beras B memiliki harga 8.000 per liter. Ini bisa digunakan di bagian ini. Lalu detail, kita masuk di detail. Detail ini Anda bisa memasukkan pilihan warna, bisa dikosongkan, ini opsional saja, bisa dikosongkan dan bisa diisi. Ada beberapa warna Anda bisa masukkan di sini. Nah, catatannya juga bisa dimasukkan jika Anda memiliki catatan. Nah, perbedaannya deskripsi dengan catatan apa? Deskripsi dia akan muncul di bagian ini. Deskripsinya di bagian ini. Sedangkan detail catatan itu dia munculnya di bagian ini. Nah, saran saya itu lebih bagus jika diisi dua-duanya. Lebih bagus. Tapi opsional saja, bisa diisi dan bisa tidak diisi. Tapi lebih bagus lagi jika Anda mengisi dua-duanya. Nah, kode produk ini opsional juga. Anda bisa isi dan Anda bisa kosongkan. Yang paling penting itu jika ada tanda seperti ini ya, jika ada tanda bintang seperti ini, maka berarti Anda harus mengisinya. Tidak boleh dikosongkan. Anda harus mengisinya. Ini kan beratnya, misalkan Anda memasukkan beratnya 700 gram ataupun 800 gram, ataupun jika beratnya adalah 1 kilo, maka Anda harus memasukkannya 1000 di sini. Jika beratnya 1 kilo, Anda harus memasukkan 1000. Angka 1000 itu sama dengan 1 kilogram. Ketersediaan ini penting juga ya. Apakah dia sudah habis ataukah masih pre-order atau tersedia. Anda
pilih di sini. Jumlah stok opsional bisa dikosongkan jika memang produknya ada terus ya. Tapi jika produknya terbatas, Anda klik berapa stoknya yang tersedia. Apakah kondisi baru bekas, label khususnya juga apakah limited edition, terlaris ataupun terpopuler. Di bawah ini kita kasih opsional, kita skip saja ya, kasih default saja. Nah, di sini di bagian ini, bagian kategori, Anda bisa isi, teman-teman bisa isi kategori yang menjadi bagian dari produk Anda. Apakah Anda menjual beras, ataukah Anda menjual sayuran, ataukah Anda menjual misalkan pakaian, Anda bisa isi di sini. Jika belum ada kategorinya, Anda bisa klik tambah kategori. Kategori misalkan kita isi sayur mayur. Kemudian klik tambah kategori. Ini sudah tercentang sini. Nah, tag ini Anda bisa pilih misalkan tagnya jika Anda menjual sayur labu ya, bisa klik sayur labu seperti ini, lalu klik tambah. Gambar unggulan juga ini penting. Nah, gambar unggulan ini dia akan muncul di seperti ini ya. Ini gambar unggulan. Kita klik, kemudian tetapkan gambar unggulan. Oke, seperti itu. Nah, gambar unggulan, perbedaannya gambar unggulan dengan galeri ini ya, di bagian galeri ini. Galeri dia akan munculnya begini. 1, 2, 3. Ini galeri ya. Gambar galeri. Anda bisa pilih sampai 6 gambar. Jika punya video juga bisa masukkan di sini URL videonya. URL video yang diterima itu adalah dari Vimeo dan YouTube ya. Nah, yang lebih bagus lagi di tem ini adalah jika Anda memiliki link ke marketplace, silakan dicentang. Masukkan link produk Anda yang ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Oke, jika sudah selesai semua, jangan lupa klik terbitkan, teman-teman ya. Anda harus klik terbitkan biar terposting di sini ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengedit produk? Jika Anda mengedit produk, Anda harus klik produk tadi atau semua produk. Kemudian klik, ya di sini kan ada daftar produk yang tersedia. Jika banyak produk, maka dia akan berjejer ke bawah ya. Klik judul ya, judul dari produk ini. Nah, tinggal edit apa yang ingin Anda edit, sama seperti menambahkan produk tadi ya. Tinggal edit apa saja yang ingin diedit, apakah dia itu harganya ataupun jenisnya dan lain sebagainya ya. Nah, jika sudah mengedit semuanya, kemudian jangan lupa untuk mengklik perbarui. Ya akan muncul editan, nanti Anda akan di sini, editannya akan muncul di sini. Oke. Terus nah, di bagian ini juga ada menu media. Menu media ini adalah menu gambar-gambar yang Anda simpan, Anda sudah upload di website ini. Ada juga menu halaman. Menu halaman ini adalah page atau halaman dari website Anda yang sudah Anda posting. Bisa misalkan ingin membuat halaman baru, bisa di bagian ini. Nah, halaman ini beda dengan artikel ya. Artikel itu nanti kita akan ulas ya di bawah nanti ya. Jika Anda ingin menambahkan halaman. Nah, komentar ini jika Anda ingin mengedit komentar dari pengunjung ataupun testimoni dari pengunjung, bisa dilihat di sini ya. Jika ingin menyetujuinya ataupun komentar tersebut belum disetujui, masih dalam bentuk belum disetujui, maka klik ini, kemudian klik tindakan massal, setujui, lalu klik terapkan. Jika komentar itu terindikasi spam, Anda klik ini, kemudian tanda sebagai spam, lalu klik ini. Jika ingin menghapus komentar, Anda klik ini, lalu klik pindahkan ke tempat sampah, klik terapkan. Sama seperti menghapus produk juga ya. Jika Anda ingin menghapus produk, Anda tinggal klik ini, lalu klik pindahkan ke tempat sampah, lalu klik terapkan. Begitu pula dengan halaman. Untuk blog sendiri ini
dia yang akan muncul nanti di bagian ini ya. Jadi blog itu adalah artikel. Dia munculnya nanti di bawah sini, artikel blog. Artikel itu adalah bahan bacaan. Blog itu adalah bahan bacaan. Klik tulis artikel baru, masukkan judul, masukkan teks deskripsi dari judul tersebut, masukkan tagnya tentang apa, masukkan kategorinya, misalkan artikelnya tentang apa, artikelnya tentang sayur, artikelnya tentang beras, Anda bisa masukkan di sini. Kemudian jangan lupa untuk klik terbitkan. Anda juga bisa menambahkan media di sini, sama seperti tadi bisa unggah berkas. Jika berkasnya sudah ada di media, Anda tinggal klik ini lalu sisipkan ke dalam post. Nah, Anda juga bisa membuat galeri, ya galeri bisa pilih banyak gambar, tinggal klik buat galeri baru. Nah, bisa daftar putar audio juga, bisa daftar putar video, dan lain-lain sebagainya. Ini kita skip saja ya, atau kita pakai widget jika Anda ingin mengedit widget di bagian ini. Widget ini ada di sini ya, ini widget editor ya. Nah, lanjut jika ingin mengedit menu di bagian ini ya. Tapi saya belum kasih menu ya. Nah, jika Anda menambahkan halaman, dia secara otomatis akan masuk di ini ya. Jika Anda menambahkan halaman, maka otomatis halaman itu akan masuk di sini nanti. Dia berjejer di sini. Oke. Lanjut pengaturannya. Ke pengaturan, kita ke umum ya. Ini yang terakhir ya. Pengaturan umum ini Anda bisa menulis misalkan judul situsnya, mengedit judul situsnya apa, slogannya apa, alamat WordPress-nya jangan diubah ya. Yang paling penting ini Anda harus mengatur ke alamat WordPress-nya seperti apa ini di bagian ini ya. Oke, sampai situ saja ya teman-teman untuk tutorial cara setting tema WordPress kali ini, tema toko online ya, dari Oktem, penyedia theme WordPress Indonesia yang bagus ya. Saya rasa ini tema yang sangat bagus karena fitur-fitur toko online-nya sangat banyak dan mudah dioperasikan atau diakses oleh pengunjung nantinya. Oke, sampai itu saja dulu teman-teman. Selanjutnya nanti kita akan ulas kembali website-website yang bagus lagi ke depannya. Oke, sampai itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton.